Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GPIB, Jemaat Marga Mulia Yogyakarta yang berbahagia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami apa kata firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam ini bacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 141, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru-seru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak, anak-anak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang berbahagia. Kita mungkin pernah mendengar perkataan, doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Tetapi pernahkah kita mendengar atau menyadari bahwa doa kita adalah persembahan kepada Tuhan? Mungkin kita tidak terlalu terbiasa memahami doa sebagai persembahan karena doa kita penuh dengan permintaan kita kepada Tuhan. Kita mau ini, kita mau itu, kita ingin Tuhan melakukan ini dan itu untuk kita. Doa kita terkesan seperti kita sedang berbicara dengan bawahan kita, atau dengan asisten rumah tangga kita yang kita ingin dia melakukan semua yang kita inginkan. Katanya doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi nyatanya doa kita menjadi doa yang didominasi oleh keinginan-keinginan kita, oleh diri kita sendiri, dan tidak ada kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Ya, memang orang mungkin akan bertanya bagaimana Tuhan berbicara kepada saya dalam doa. Nah, agar kita bisa memberi kesempatan kepada Tuhan berbicara
dalam doa kepada kita, marilah kita hari ini belajar dari Daud tentang doa sebagai persembahan kepada Tuhan. Mazmur 141 ini dimengerti sebagai Mazmur Daud atau Mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini menggambarkan Daud yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah pergumulannya dan mengharapkan Tuhan hadir mendengar doanya. Mazmur 141 ayat 2 menggambarkan doa Daud sebagai persembahan ukupan dan tangan yang terangkat seperti korban waktu petang. Dalam tradisi perjanjian lama, persembahan korban dan persembahan ukupan bisa disatukan tetapi bisa juga terpisah. Dalam kitab Imamat, kedua jenis korban ini sering dihubungkan satu dengan yang lain. Kita lalu sering mendengar orang menyebut korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Penyebutan ini sering berkaitan dengan wangi-wangian dalam ukupan yang mengiringi pemberian korban. Jadi korban ukupan adalah korban yang berbau wangi. Nah, karena doa ini adalah seperti korban persembahan, maka Daud mengundang Tuhan untuk memberi telinga kepada suaranya, seperti ketika korban dipersembahkan dan Tuhan diundang imam untuk hadir menerima korban tersebut. Bagaimana doa Daud bisa menjadi persembahan ukupan yang berbau harum atau wangi? Pertama, kita belajar doa Daud tidak berisi permintaan-permintaan yang hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, doa Daud lebih sebagai permohonan agar Tuhan ikut ambil bagian dalam usaha Daud untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Ketiga, dalam doanya, Daud memohon pertolongan Tuhan agar dia bisa terbebas dari perbuatan orang fasik. Kesimpulannya, dalam doanya Daud lebih mengarahkan hidupnya pada melakukan kehendak Tuhan dan menyerahkan diri dalam pertolongan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan doa sebagai persembahan. Nah, malam ini agak berbeda dari renungan yang biasanya saya sampaikan. Malam ini saya mau mengajak kita untuk melatih diri menjadikan doa kita sebagai persembahan. Tapi kita akan berdoa dengan diam. Tanpa kata-kata kita akan berdoa. Kalaupun kita diminta untuk berkata-kata, berkata-katalah di dalam hati saja. Jadi tanpa suara. Karena ini latihan, kita hanya akan melakukan dalam waktu singkat atau kita tidak akan melakukannya untuk waktu yang panjang. Saya akan mengucapkan apa yang harus kita lakukan dan saya memberikan waktu jeda yang tidak begitu panjang untuk kita mencoba mempraktekkannya. Tapi nanti kalau kita sudah sungguh-sungguh melakukannya, kita bisa menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan kita dalam menyatakan perasaan dan doa kita. Pakai waktu sesuai dengan yang kita mau. Silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak serta saudara-saudara mengikuti petunjuk yang saya berikan. Mari sekarang pejamkan mata dan ambillah saat teduh sejenak. Tetaplah pejamkan mata, tenangkan hati dan pikiran. Cobalah fokus dan undanglah Tuhan hadir untuk berbicara dengan kita. Cobalah mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita di sepanjang hari ini. Berkat-berkat dan kasih Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita.
Ingatlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di sepanjang hari ini. Sudahkah kita melakukannya? Atau apakah kita belum sungguh-sungguh melakukannya? Ataukah kita sama sekali belum melakukannya? Pikirkan mengapa kita belum melakukan seperti yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Apakah hambatan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, ataukah hambatan itu berasal dari luar diri kita? Bicaralah kepada Tuhan. Katakanlah apa yang kita harapkan Tuhan lakukan, agar kita bisa sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan tersebut. Sekarang katakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan atau pergumulan kita. Mungkin persoalan pribadi, persoalan keluarga, pergumulan kita dengan pekerjaan, dengan studi, atau pergumulan lainnya. Katakanlah itu kepada Tuhan. Pikirkanlah apa yang ingin kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan atau pergumulan tersebut, agar kita bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjanjilah kepada Tuhan bahwa kita akan berusaha melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan apa yang kita ingin Tuhan lakukan, agar kita bisa menyelesaikan persoalan atau pergumulan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, ambil saat teduh sejenak. Tenangkan hati, diri, dan pikiran kita. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan sebelum kita membuka mata pelan-pelan. Ya, bagaimana rasanya? Semoga ada perbedaan, ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan
dari doa-doa kita biasanya, atau dibandingkan dengan doa-doa kita biasanya. Ibu bapa, anak-anak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini salah satu cara saja bagaimana kita menjadikan doa kita sebagai persembahan, terutama ketika kita berhadapan dengan persoalan atau pergumulan hidup kita. Dengan demikian kita tidak menghadapi masalah atau pergumulan, atau ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, kita tidak hanya meminta Tuhan memberikan atau melakukan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Namun, kita juga bisa menyampaikan dalam doa apa yang kita dapat lakukan. Kita berjanji kepada Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah atau pergumulan tersebut. Dan ini akan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di samping seperti dalam latihan tadi, kita juga meminta Tuhan menolong kita dalam melakukan apa yang baik yang kita ingin lakukan dalam menyelesaikan persoalan kita. Dengan demikian, doa kita adalah juga persembahan kepada Tuhan. Kita hanya perlu berlatih dan membiasakan diri agar doa-doa kita tidak hanya menjadi permintaan saja kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang tidak hanya meminta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita juga mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Selamat berlatih menjadikan doa-doa kita persembahan kepada Tuhan. Amin.